Halo, welcome back to my channel, Rizkyasa 22. Aku akan berisikan tentang sejarah farmasi. Gimana sih sejarah farmasi itu? Yuk tonton videonya. Oke, jadi kita masuk ke dalam sejarah farmasi. Nah, jadi aku akan membaginya menjadi 6. Pertama dalam masa prasejarah, terus Mesopotamia dan Mesir, Yunani, Asia, Timur Tengah, dan juga Eropa. Nah, pada masa prasejarah, studi paleofarmakologi membuktikan penggunaan tanaman obat di masa prasejarah. Misalnya ada tumbuhan obat ditemukan di Gua Sanidar dan sisa-sisa buah pinang di Gua Roh. Nah, mereka itu belajar menggunakan naluri dengan melihat binatang dan menggunakan daun-daunan, air dingin, dan juga lumpur. Pada masa Mesopotamia dan Mesir, pengetahuan farmakologi Mesir kuno dicatat dalam berbagai papirus seperti Papyrus Ebers pada tahun 1550 sebelum Masehi, dan dokumen sebanyak 1.100 halaman berisikan 800 resep dan 700 obat yang sebagian besar berasal dari tumbuhan. Awal mula teks farmasi ditulis pada tanah liat oleh Mesopotamia. Selanjutnya, pada masa Yunani, menurut Edward Kramers dan Glenn Sonnedecker, sebelum, selama, dan setelah masa Hippocrates, ada sekelompok ahli tanaman. Mungkin itu adalah perwakilan terpenting dari Rhizotomoi Diocles of Caristus pada abad keempat sebelum Masehi. Berlanjut ke Asia, materia medika di Cina paling awal adalah Shenong bin Caojing yang berasal dari abad ke-1 Masehi. Materia medika disusun selama dinasti Han dan dikaitkan dengan mitos Shenong. Di Jepang, pada akhir periode Asuka dan awal periode Nara, orang-orang yang memiliki peran apoteker sangat dihormati. Tempat apoteker dalam masyarakat secara tegas didefinisikan dalam kode Taiho dan dinyatakan kembali dalam kode Yoro. Di Baghdad, pada tahun 754, toko farmasi pertama didirikan di bawah kekhalifahan Abbasid selama Islamic Golden Age. Pada abad ke-9, regulasi mengenai farmasi mulai ditegakkan. Ini adalah contoh dari Roman Herbal Medicine Guidebook. Ibn Sina atau Avicenna menggambarkan tidak kurang dari 700 obat, di mana dari persiapan, sifatnya, cara kerjanya, dan indikasinya. Dia mencurahkan seluruh waktunya untuk obat-obatan sederhana di The Canon of Medicine. Peter dari Abano menerjemahkan dan menambahkan suplemen pada karya Al-Maridini dengan judul De Veneris. Kontribusi Al-Muwaffaq juga penting. Dia menuliskan The Foundation of the True Properties of Remedies, antara lain menjelaskan arsenis, oksid, dan mengenalkan asam silikat. Dia membuat perbedaan yang jelas antara natrium karbonat dan kalium karbonat, dan mengenalkan pada sifat racun dari senyawa tembaga, terutama tembaga vitriol dan juga senyawa timbal. Ia juga menjelaskan penyulingan air laut untuk diminum. Nah, yang terakhir adalah Eropa. Pada awal abad ke-11, Salerno Constantinus Africanus menerjemahkan banyak buku Arab ke dalam bahasa Latin, mendorong pergeseran dari pengobatan Hippocrates menuju pendekatan berbasis farmasi yang dianjurkan oleh Galen. Pengobatan Arab menjadi lebih dikenal luas karena Muslim Spanyol. Apotek tertua ini diklaim didirikan pada 1221 di Gereja Santa Maria Novella di Florence, Italia, yang sekarang menjadi museum parfum. Estif Farmasi terletak di Livia, sekarang juga menjadi museum yang berasal dari abad ke-15, menyimpan albarello dari abad ke-16 dan ke-17, buku resep lama dan obat-obatan antik. Florence juga merupakan tempat kelahiran farmakope resmi pertama yang disebut dengan Nuevo Receptario. Ini adalah daftar pustaka yang aku gunakan untuk membuat video. Terima kasih sudah menonton videoku. Nantikan videoku selanjutnya ya.